Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfitri Dwi Rahmawati dengan NPM 120. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ekonomi publik dengan judul Analisis Kebijakan Kredit Usaha Rakyat terhadap Kesejahteraan Masyarakat dengan Kemiskinan sebagai indikator utama, di mana dosen pengampu kali ini adalah Bu Nadova SEME. Langsung saja untuk deskripsi dari kebijakan. Kredit usaha rakyat merupakan program pembiayaan dari pemerintah yang ditujukan untuk membantu para pelaku UMKM memperoleh akses modal usaha melalui lembaga keuangan. Program ini lahir karena masih banyak pelaku UMKM yang memiliki usaha layak dan juga produktif, tapi belum memenuhi syarat perbankan atau disebut visible but not bankable. KUR pertama kali diluncurkan secara resmi tanggal 5 November 2007 sebagai bagian dari upaya percepatan perkembangan sektor real dan juga pendukungan untuk sektor UMKM. KUR dibagi menjadi beberapa segmentasi. Ada KUR super mikro, KUR mikro, dan juga KUR kecil. Penyelenggaraan program KUR sendiri yaitu dari pemerintah melalui Kemenko Perekonomian bertugas merumuskan kebijakan dan juga koordinasi program. Penyaluran kredit dilakukan oleh bank dan juga lembaga keuangan seperti BRI, BNI, Bank Mandiri, dan juga bank-bank lainnya. Sementara itu, perusahaan penjamin membantu mengurangi resiko kredit. Melalui kerjasama tersebut, KUR diharapkan dapat memperkuat perkembangan UMKM di Indonesia. Nah, selanjutnya ada sajian data. Yang pertama itu data target dan juga realisasi KUR. Di tahun 2023, realisasi mencapai 177,54 triliun dari targetnya yaitu 297 triliun. Hal ini menunjukkan penyerapan yang masih belum optimal. Di tahun 2024, realisasi mencapai 289,67 triliun dari target yaitu 280 triliun, berhasil melampaui target dan juga mencerminkan peningkatan efektivitas penyaluran. Di tahun 2025, realisasi 217,20 triliun dari targetnya yaitu 300 triliun, menunjukkan kinerja yang masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target akhir tahun. Selanjutnya ada data grafik dari debitur. Jumlah debitur KUR itu meningkat dari 3,21 juta di tahun 2023 menjadi 4,92 juta di tahun 2024, menunjukkan perluasan akses pembiayaan bagi UMKM. Di tahun 2025, debitur mencapai 4,58 juta. Namun, jumlah tersebut masih mencakup kurang dari 10% dari total seluruh UMKM yang ada di Indonesia, sehingga perlu peningkatan inklusi dan juga pemerataan akses KUR. Selanjutnya, yaitu ada data kemiskinan. Data dari BPS itu menunjukkan tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 25,90 juta orang. Di tahun 2024 menurun menjadi 25,22 juta orang. Dan di tahun 2025 jumlahnya hanya sebanyak 23,85 juta orang. Dari data tersebut, tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan penurunan setiap tahunnya. Namun penurunan angka kemiskinan belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kesejahteraan secara merata, terutama bagi pelaku UMKM yang masih menghadapi keterbatasan akses modal, tercermin dalam data debitur dan juga akses alokasi yang sebelumnya saya sampaikan. Nah, untuk itu hasil analisis dari kali ini adalah KUR memiliki peran penting dalam perkembangan usaha mikro karena memberikan akses permodalan bagi pelaku UMKM yang sebelumnya sulit memperoleh kredit perbankan. Dengan adanya KUR, pelaku usaha dapat menambah modal kerja maupun melakukan investasi usaha. Apabila UMKM meningkat, penyerapan tenaga kerja juga akan meningkat. Pekerja yang mendapatkan penghasilan itu dapat membantu mengurangi angka kemiskinan. Hal tersebut sejalan dengan data kemiskinan yang mengalami tren penurunan sebelumnya. Namun, adapun evaluasi dari kasus kali ini yaitu program KUR memang terbukti menunjukkan capaian yang positif dari sisi realisasi dan juga penyaluran. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan dengan baik secara administratif dan juga mampu menyalurkan pembiayaan sesuai target pemerintah. Contohnya di tahun 2024 berhasil melampaui target hingga 103,5%. Namun baru menjangkau 4,92 juta debitur atau sekitar 7,7% dari 64 juta UMKM yang ada di Indonesia. Rendahnya legalitas usaha, literasi keuangan, dan juga keterbatasan akses layanan perbankan itu menjadi faktor utama belum optimalnya jangkauan program. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa meski realisasi KUR di tahun 2024 itu melampaui target, namun cakupan penerima manfaat itu masih terbatas, sehingga efektivitas jangkauan program masih perlu ditingkatkan. Adapun rekomendasi kali ini yaitu adanya yang pertama perluasan akses KUR melalui layanan di daerah terpencil. Yang kedua, peningkatan literasi keuangan dan pendampingan
UMKM. Yang ketiga adalah penyederhanaan persyaratan akses kredit bagi UMKM informal. Baik, cukup sekian presentasi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.